Santo Yusuf, Engkau Bapa teladan, setia menjaga Bunda Maria dari Santo Yosef dan Sang Putra. Lagu Santo Yosef yang menjaga. Maka mohon bantuan Mas Wid atau Mas Anton Heru untuk membantu pelaksanaan. Mas Wid sudah siap, Mas Ismur. Oh ya, Mas Wid, silakan Mas Wid. Monggo kita nyanyikan di rumah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, kita semakin diteguhkan untuk meneladan dan berdevosi kepada Santo Yosef. Dari banyak ulasan tadi, bahasan, kemudian juga lagu yang kita nyanyikan bersama, kita perdengarkan bersama. Maka kesempatan saat ini akan kita gunakan untuk tanya jawab, tetapi karena waktu kita juga terbatas, maka kita buka dulu sesi tanya jawab pertama, sesi pertama. Monggo dipersilahkan, atau mungkin juga tanggapan-tanggapan umum dari Bapak Ibu suster dan para saudara-saudari. Monggo dipersilahkan, kalau ada silakan. Pertanyaan juga bisa dilakukan melalui ruang chat ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, monggo. Tadi ada yang menanyakan pesan buku kepada siapa. Nah, ini kepada Mas Widianto. Nanti nomor WA mungkin bisa disebutkan. Mas moderator bisa nambah sedikit? Silakan Romo Purnomo, monggo. Kebetulan tadi kan dinyanyikan lagu Santo Yosef ya. Itu dalam kerjasama dengan banyak orang kami terjemahkan di dalam bahasa Itali dan sudah dinyanyikan berkali-kali. Judulnya di Itali adalah San Giuseppe Custode. Dan lagunya disukai karena lagunya termasuk mudah dan isinya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Romo Purnomo untuk tambahan informasi ini. Terima kasih.
Baik, Romo, Bapak, Ibu, Suster, monggo dipersilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Dan juga perlu kami sampaikan ada beberapa door prize yang kami persiapkan dalam acara ini. Maka monggo diberikan waktu pada para suster, Bapak, Ibu, para Romo. Silakan. Baik ya, jadi ada di ruang chat juga disampaikan apakah juga berkenan memperoleh materi yang disampaikan oleh Romo Pras. Baik, tentu saja dengan persetujuan dari Romo Pras kami akan menyampaikan kepada para Bapak Ibu. Nanti akan kami kelola melalui panitia webinar dulu. Begitu, nanti kami akan sampaikan materi-materi ini. Kemudian selamat malam, terima kasih atas kebersamaan dalam webinar ini. Mohon pamit. Oh ya, terima kasih kepada Bu Francisca Julianti yang berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Bolehkah saya bertanya, apakah ada cerita tentang Yesus bersama Santo Yosef selama umur Yesus 10 sampai dengan 30 tahun? Terima kasih. Simul, Romo Parso mengangkat tangan. Ya, Romo Parso, silakan Romo Parso. Baik, terima kasih. Saya bukan bertanya, tetapi hanya mau apresiasi saja. Saya justru mendengarkan ini tadi, meskipun saya capek tadi baru pulang dari Semarang, dari Provinsi Alat. Saya ikut, tapi saya merasa tidak rugi. Anda demikian menghayati mengenai peran Santo Yusuf, dan itu memperkaya secara pribadi bagi saya. Saya ucapkan terima kasih. Benar buku ini saya tolong pesan dan saya akan mencermati buku itu. Pasti saya akan banyak belajar justru mengenai Santo Yusuf sehingga kami bisa menyampaikan juga, karena ini tahun Santo Yusuf di paroki kami belum ada kegiatan secara khusus. Saya sudah mencoba dukung-dukung tapi belum terlaksana. Semoga dengan buku ini semakin nanti mendapat banyak bahan untuk bisa menyampaikan kepada umat. Saya kira ini sungguh berwisiat. Terima kasih untuk Anda semua yang menghayati yang luar biasa. Berwisiat. Terima kasih Romo Parso. Kali berkenan menjadikan buku ini sebagai buku wajib di paroki Romo Parso gitu ya. Ya. Romo Parso, nanti saya japri minta alamat kirim, Romo. Baik, ya berikutnya dari Ibu Taslim. Ya. Ibu Lina Taslim, dipersilakan. Bisa menyebutkan dari mana Ibu dari? Ya, silakan Ibu Lina Taslim. Oh, maaf ya. Maaf, baik ya. Pencet. Ada pertanyaan yang menarik dari Suster Maria, Santo Yosef meninggal usia berapa ya? Kemarin sudah dibahas. Santo Yosef meninggal usia berapa? Lalu juga apakah ada cerita tentang Yesus bersama Santo Yosef selama umur Yesus 10 sampai 30 tahun? Ya. Apakah ada informasi sekitar ini di Mungkin Romo Pras, Romo Purnomo, silakan. Saya mulai, nanti Romo Pras bisa menambahkan. Sejauh tulisan yang resmi seperti yang tertulis di dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, tidak ada kisah tentang setelah Tuhan Yesus kembali dari Yerusalem umur 12 tahun, hanya dikatakan di sana dalam Injil Lukas dan sebagainya, kembali ke Yerusalem dan menjadi besar dan diasuh dan lain sebagainya. Sampai lalu dalam kitab suci juga tidak pernah dikisahkan kapan Santo Yusuf itu meninggal.
Tapi dari kisah-kisah seperti dulu kapan Romo Bobi mengadakan webinar bersama, itu mengatakan bahwa kelihatannya atau nampaknya ketika Tuhan Yesus mulai berkarya, yaitu pada umur 30 sampai 33, itu rupanya Santo Yosef sudah meninggal. Maka ada kisah-kisah, tapi karena itu buku-buku yang mungkin cerita-cerita, lebih baik kalau dijadikan pegangan, nanti kalau tidak pas, tidak baik. Maka lebih baik kita memang betul-betul dari 13 sampai 30 itu tidak ada lagi kisah tentang Santo Yosef. Hanya kita tahu dari hasilnya saja. Ya, dari hasilnya, kalau Tuhan Yesus bisa seperti itu, tadi sudah diungkap oleh Mas Subianto juga, kalau Tuhan Yesus bisa seperti itu dalam didikan asuhan Bunda Maria dan Bapak Yusuf, pasti mereka berdua luar biasa dalam mendidik Tuhan Yesus, tapi selalu di belakang layar. Dan itulah kesederhanaan keluarga Kudus Nazaret yang mencoba juga untuk kami hayati, bahwa seperti itu. Maka tahun meninggalnya Santo Yusuf kita tidak tahu persis, hanya di rumah di mana mereka tinggal dahulu, sejauh itu ada di Tanah Suci sana, masih ada gambar bagaimana pada waktu itu Bapak Yusuf itu sudah sakit keras, ditunggui Bunda Maria dan Tuhan Yesus, dan dalam wajah yang bahagia, bukan wajah yang sedih, yang sakit, bahagia, meskipun sudah tua. Nah, lukisan di dinding itulah yang mungkin menjadi gambaran bahwa pada saat itu mereka menyaksikan kematian Bapak Yusuf dengan tenang. Dan mengapa tenang? Karena dekat dengan hatinya dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Terima kasih. Terima kasih, Romo Purnomo. Barangkali Romo Pras akan menambahkan. Silakan, Romo Pras. Kepada yang bertanya, saya usulkan untuk membaca buku ini tentang berapa usia Bapak Yusuf. Mungkin tidak terlalu penting usianya, tetapi bisa diraba-raba dari tulisan Pak Paul Subianto, Fiksi Laki-laki dan Mimpi. Tulisan yang bagus menurut saya, tidak menjadi soal usianya berapa, tetapi sekitar 60 tahun kalau tidak salah. Dan di sana dikisahkan justru ketika beliau menghadapi kematian. Dan itu ada sungguh fiksi yang baik bagi saya. Ketika membaca ini saya malah kagum, jangan-jangan fiksi ini malah bisa diusulkan menjadi salah satu sumber untuk kalau ada orang yang mendalami lebih dalam Santo Yusuf. Tapi saya tidak menjawab pertanyaan usianya berapa karena memang data itu tidak ada. Tetapi usulan saya baik kalau membaca dari tulisan Pak Subianto di buku ini, Laki-laki dan Mimpinya. Kemudian terkait apakah ada kisah tentang Santo Yusuf dari Yesus ketika berusia 10 sampai 30, saya pikir inilah keuntungannya bahwa kitab suci tidak mencatat dan tidak banyak cerita tentang Santo Yusuf. Kalau dulu pernah mengikuti webinar yang saya berikan tentang Santo Yusuf, sekali lagi memang pada waktu itu gereja Katolik, pengarang Injil tetapi juga pengarang-pengarang Kristen awal, itu fokusnya memang pada Kristus, Kristologi. Maka tokoh Maria, tokoh Yusuf itu kemudian memang tidak atau belum dibicarakan. Tetapi justru buku ini bagi saya yang kita diskusikan ini malah bisa mengisi sebenarnya kekosongan itu. Justru karena kitab suci atau tradisi awal tidak bercerita tentang Santo Yusuf, nah itu malah kita bisa berkreasi. Sekali lagi terima kasih, buku ini malah berisi fiksi yang bisa mengisi kekosongan itu. Cerita-cerita Santo Yusuf ketika seperti tadi tulisan Romo Mas Ismul tadi itu, ziarah ke perjalanan ke Mesir. Buku yang tulisan yang sangat indah, tidak ada dalam kitab suci, tidak ada dalam tradisi, tapi menurut saya ini malah bisa menjadi semacam tradisi baru. Maka saya pasti tidak menjawab pertanyaan itu, karena usulan saya baca saja buku ini untuk mengisi kekosongan apa yang dibuat Santo Yusuf selama Yesus masih kanak-kanak. Buku ini menurut saya bisa menjadi bantuan untuk berimajinasi. Tetapi sekali lagi seperti yang saya garis bawahi di bagian akhir presentasi saya, dan itu saya tidak temukan dalam buku ini, adalah sikap yang melebih-lebihkan Santo Yusuf.
saya senang bahwa tulisan-tulisan di sini menempatkan Santo Yusuf seperti Bunda Maria pada porsinya, selalu kristosentris, dan Santo Yusuf dan Bunda Maria justru membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan kita sendiri yang adalah satu-satunya penyelamat. Ini jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, Mas Ismul, Suster Bernardin menanyakan lewat chat, Maria saat mengandung Yesus, Bapak Yosef malah mau meninggalkan. Di mana letak kesetiaan Bapak Yosef dalam peristiwa ini? Ya, monggo Romo Pras atau Romo Purnomo, silakan. Oke, saya akan jawab dulu, nanti Romo Purnomo melanjutkan. Di mana letak kesetiaan Bapak Yusuf ketika Bunda Maria mengandung, Santo Yusuf malah ingin meninggalkan. Saya ingin justru menempatkan pada apa yang dikatakan Pak Petrus tadi ya, kegalauan. Sebenarnya yang dialami itu bukan hanya kegalauan para jeblinger atau mantan. Santo Yusuf, sejauh saya membaca buku ini, dan saya juga bisa membayangkan, beliau sebenarnya juga galau. Ketika di satu sisi realitasnya, ia ingin menikah dengan tunangannya yang sudah resmi menjadi tunangannya, tetapi tunangannya itu kemudian kedapatan mengandung. Maka sebenarnya kegalauan itu kegalauan yang wajar. Ketika kita berharap sesuatu, tetapi yang kita harapkan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kesetiaan itu justru pada pilihannya akhirnya. Kegalauan tidak membuat orang kemudian serampangan untuk memilih. Karena pilihannya bisa saja seperti yang ditulis kitab suci, kemudian membuka di muka umum, dan Maria kemudian akan dirajam misalnya, pilihannya ingin meninggalkan. Tapi itu kan baru keinginan. Dan berkat kemampuannya untuk tadi berdiskusi dengan pemuda yang bercahaya, atau mendengarkan Allah dalam mimpinya itu, Santo Yusuf akhirnya mengambil pilihan. Dan kesetiaan sebenarnya adalah soal pilihan. Pilihan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan itu tercatat dalam kitab suci. Maka kesetiaan bukan soal rasa, tetapi terutama soal pilihan. Karena siapapun, kita yang menikah, kita yang hidup membiara, kita pun mungkin bisa jadi juga mengalami kegalauan, berhadapan dengan pilihan-pilihan. Tetapi pada akhirnya kita dikatakan setia ketika kita mengambil pilihan itu. Dan Santo Yusuf memilih untuk menjadi suami Maria dan menjadi bapak bagi Tuhan sendiri. Terima kasih, Romo Pras. Terima kasih. Dan Pak Sisil saya kira juga memberikan referensi yang menarik. Ada film judulnya Yang Mesia, sebuah fairy tale, ya. Saya kira juga menjadi referensi yang menarik. Satu pertanyaan saya kira yang barangkali juga bisa ditanggapi, satu pertanyaan dan saya kira menjadi pertanyaan akhir bagi untuk dalam pertemuan malam hari ini. Karena ini adalah bunga rampai iman, apakah tidak menjadi berlebihan, bisa menimbulkan kontra dengan ajaran gereja? Terima kasih. Mohon tanggapan dari Romo Pras atau Romo Purnomo, silahkan. Saya mulai karena yang belajar saya filsafat, nanti Romo Pras yang lebih bicara tentang itu. Baik. Sejauh saya membaca buku itu adalah suatu ungkapan iman yang telah tadi dirumuskan, yaitu ungkapan iman pribadi. Dan sejauh saya baca, meskipun di situ tidak ada imprimatur karena bukan buku iman, tapi buku ungkapan, tidak ada sesuatu yang melawan ajaran gereja, maka tadi hanya diingatkan dan memang sudah terjadi bahwa semua itu adalah dalam kerangka kita beriman pada Allah melalui Tuhan Yesus dalam satu-satunya, dan kita akan terbantu kalau kita menghayati spiritualitas Bunda Maria, spiritual Santo Yusuf, agar kita bisa tertolong kepada untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Ini mungkin yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tidak mendewakan Bunda Maria atau tidak mendewakan Tuhan Yesus, tidak membuat Santo Yusuf, tapi kita mengarah kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang di dunia hadir dalam diri Yesus Kristus,
yang sekarang ini hadir dalam berdaya Roh Kudus dan menampingi kita semua, dan kita memuji Tritunggal Maha Kudus, dan pengalaman hidup Bunda Maria, pengalaman hidup Santo Yusuf dengan imannya akan membantu kita untuk lebih beriman. Maka mungkin ketakutan bahwa buku ini bertentangan dengan ajaran gereja mungkin bisa dipinggirkan. Romo Pras atau Romo Heru bisa, Romo Susanto bisa. Romo Hari menambah. Hari. Ya. Apakah saya boleh menambahkan sesuatu? Ini pertanyaan sebelumnya kepada Romo Pras. Mengapa kok Yosef meninggalkan Maria? Apa? Dia tidak setia. Yang pertama secara manusiawi sudah dijawab tadi. Yang kedua, ada ini interpretasi yang saya ambil, yang saya baca itu ya. Yang kedua, memang dia sama sekali tidak mengerti. Dia tahu bahwa Maria itu betul-betul sangat cinta dan tulus. Tapi mengapa kok sampai dia hamil, dia tidak mengerti sama sekali. Dan yang ketiga adalah pengalaman religius. Sebetulnya Santo Yosef itu orang yang religius, punya pengalaman rohani, bahkan punya pengalaman mistik. Lalu dari sudut pandang pengalaman ini, dia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa, yang supranatural, yang mengambil intervensi ya di sini, sehingga dia sebetulnya merasa tidak layak untuk masuk ke dalam misteri yang tidak dia mengerti, sehingga dengan diam-diam dia mengambil keputusan untuk meninggalkan. Karena apa? Karena dia dengan rendah hati mau mundur karena dia merasa tidak layak untuk masuk ke dalam misteri yang dia tidak mengerti mengapa Maria mengandung. Jadi itu yang ketiga itu pengalaman religius itu. Tapi kemudian lalu dia punya pengalaman religius lain di dalam mimpi bahwa dia itu lalu diminta jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Itu pengalaman religius lain yang jauh lebih dalam. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Terima kasih Romo Hari. Romo Pras. Ya, sebenarnya dari presentasi saya jelas buku ini menurut saya aman. Selalu sejauh saya membaca keseluruhan itu kristosentris, berpusat pada Kristus. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya berlebihan untuk Santo Yosef, harus dilihat sebagai tadi ungkapan personal. Dan bisa saja kalau kita seperti Bu Sisil tadi ya, beliau adalah justru devosional pada Santo Yusuf. Mengatakan Santo Yusuf itu manusia yang sempurna. Nah, tentu ini kan secara personal harus kita pahami. Tetapi saya malah suka dengan istilah yang tadi saya sebut juga, ditampilkan Yusuf sebagai orang yang biasa, normal, juga dengan kegalauan, juga dengan tantangan-tantangan yang ada. Maka sejauh saya membaca buku ini, aman untuk itu. Jadi saya malah terima kasih. Tadi saya menantang juga di chat, siapa tahu malah Romo-Romo MSF mestinya harus membuat tulisan yang sama terkait Santo Yusuf ini, karena kita sama-sama menghayati air susu yang sama itu, dan ini tantangan untuk itu. Ini jawaban singkat saya. Jadi silakan. Pak Subi. Ya, terima kasih. Saya mungkin sedikit menanggapi ya. Pertama, saya sebagai editor ya, saya menerima tulisan ini, lalu saya sadari betul bahwa ini adalah persoalan personal ya, jadi ada pengalaman personal. Tetapi saya juga menekankan bahwa yang terlalu personal itu juga perlu dipertimbangkan, karena si penulis harus berpikir bahwa ini dibaca orang. Saya menulis untuk orang lain, maka kadang-kadang saya agak memangkas atau mendiskusikan dengan pihak penulis ya bahwa apa ini perlu, karena ini tidak dibutuhkan oleh pembaca. Pengalamanmu cukup kamu simpan sendiri, misalnya seperti itu. Jadi dari proses itu sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk ini pengalaman personal yang akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi dari situ prosesnya sudah kita jalani. Lalu yang kedua, saya pribadi ketika saya mau menulis tentang yang menyinggung soal kematian Santo Yosef yang memang tidak ada buktinya, tidak ada teks yang apa namanya berbicara tentang itu, dan banyak dipertanyakan orang bahwa Santo Yosef meninggal umur sekian, kira-kira itu kan kesimpulan logika saja ya, karena dia Yesus umur sekian berarti dia mungkin dulu kawin umur sekian, berarti waktu Yesus tampil pasti sudah meninggal, kira-kira saja, dan itu tidak penting sebenarnya kan begitu, seperti kata Romo Pras tadi ya. Tetapi
ketika saya akan menulis mengenai sesuatu yang tidak jelas tentang kematian Santo Yusuf, maka saya menggunakan jalur fiksi. Jadi sebagai seorang penulis, kalau saya akan menuangkan gagasan saya, mungkin imajinasi saya, tapi nggak ada fakta yang atau teks rujukannya saja, ya saya pakai jalur fiksi. Kalau kamu membantah, lah kan fiksi, kebetulan aja sama tokoh, kan gitu. Tetapi saya yakin justru fiksi itu kadang-kadang bisa menyentuh, ya, apa ya, tidak menggunakan terlalu berpikir, tapi langsung menyentuh. Dari pengalaman saya, kalau saya menulis untuk hal yang sensitif, misalnya soal-soal di masyarakat yang sensitif, ya saya menggunakan bikin cerpen, bikin apa, karena orang nggak bisa nuntut saya gitu ya. Dalam hal itu ya, jadi menurut kematian Santo Yusuf saya hanya mencoba mengungkapkan bagaimana kira-kira Santo Yusuf meninggal, yang sering dikatakan meninggal dengan bahagia. Tapi tahun dan sebagainya itu tidak penting bagi saya. Itu mungkin. Terima kasih Mas Paul dan para Romo atas tanggapan-tanggapannya. Jadi model yang disampaikan Mas Paul terakhir tadi fiksi. Jadi ada model penulisan yang disebut dengan faksi gitu ya, fakta dan fiksi. Jadi mulai menggabungkan antara fakta dan fiksi itu. Maka juga saya yang menulis di Balada Keledai juga menggunakan jalur itu. Ada jalur fakta dan fiksi yang kemudian dimain-mainkan seperti itu. Bapak Ibu, Suster, para Romo, waktu kita semakin singkat dan tampaknya memang kalau lapar. tidak diakhiri itu semakin bisa perbincangan yang langsung kompletorium ini Mas Ismul. Baik, selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber pada malam hari ini. Bapak Yohanes Bayu Samudro, Dirjen Humas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Ibu Sisil, kemudian Romo Prastianto MSF, Bapak Petrus Danan, dan juga Romo Jenderal MSF, Romo Agustinus Purnomo MSF. Terima kasih juga kami aturkan kepada para Romo yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu gitu, karena ada beberapa Romo yang ada di Kalimantan, di Jawa, kemudian juga di Amerika. Lalu juga terima kasih kepada para suster yang juga berkenan hadir dan sungguh meneguhkan karya kami, paseduluran kami di PBMN ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang juga berkenan hadir dari berbagai kelompok, ada katekis, ada para guru dan seterusnya. Dan terima kasih untuk kita semua yang malam hari ini bersama-sama juga menggali spiritualitas semangat Santo Yusuf. Semoga buku Santo Yusuf dan kita ini semakin meneguhkan paseduluran kita dan semakin meneguhkan devosi kita kepada Santo Yusuf, tetapi tentu saja tidak mengesampingkan kristosentris seperti yang disampaikan oleh Romo Pras tadi. Terima kasih. Kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini, tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin juga ada pengumuman dari Mas Thomas Suarjono selaku Ketua PBMN, kami persilahkan. Terima kasih Mas Ismul, moderator. Para Romo, Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, serta suster yang dari berbagai kota, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada malam hari ini, kita sungguh berbahagia, memang kita bisa merenungkan Santo Yusuf ini bersama para pimpinan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Bayu Samudro, Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI. Mudah-mudahan kami para sedulur yang berada di Kementerian Agama bisa ikut membantu Bapak Bayu untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ada banyak penyuluh agama Katolik yang dari kami, dari Jawa Barat, Mas Lukas Metropolitan itu dicalonkan sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS teladan
Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Kemudian kepada Romo Agustinus Purnama MSF, Superior Jenderal MSF, kami ucapkan terima kasih. Semoga kerjasama PPMN dengan MSF bisa lanjut. Kalau membutuhkan informasi mengenai hal-hal yang duniawi, ekonomis, materialis, teknologi, industri, itu kami bisa membantu. Tapi mengenai kualitas, mengenai itu justru kebalikannya kami membutuhkan Romo MSF. Kemudian Romo Prasetyanto, kami berterima kasih secara sistematis telah membedah buku ini yang bisa dinyatakan aman dan kristosentris sehingga kita tidak takut lagi untuk menyebarluaskannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Kemudian Bapak Petrus Danan Witarsono, kami terima kasih atas sharingnya. Sungguh-sungguh menggelitik kita untuk lebih peka lagi dalam karya penulisan. Mbak Sisilia Draban, kami ucapkan terima kasih atas sharingnya luar biasa sebagai dipusan Santo Yosef. Salam untuk Bapak Draban dan semua anak-anak yang dikelola di sana. Terima kasih Mas Paul Subi yang telah menjadi editor dalam buku ini. Mudah-mudahan nanti ada buku-buku lain yang bisa kita terbitkan lagi. Terima kasih Mas Ismul Cokro yang telah memoderatori pertemuan malam hari ini. Dan terima kasih pada para sedulur yang lain. Dan sebagai ucapan terima kasih itu, khusus pada malam hari ini sampai besok Kamis jam 12, itu harga buku yang biasanya 65.000 kita diskon khusus menjadi 40.000. Silahkan menghubungi Mas Widianto. Tapi jam 1 siang besok sudah harga kembali naik lagi. Kemudian mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penerbitannya. Semoga edisi kedua nanti bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan beberapa koreksi dari para reviewer. Semoga buku Santo Yosef dan kita bermanfaat bagi umat Katolik di Indonesia. Dan dalam rangka kampanye tahun Santo Yosef 2021 ini, kami juga membuat kaos Santo Yosef. Nanti bisa menghubungi Mas Sumunar. PPMN juga sedang menyiapkan buku Langkah Berziarah, pengalaman kami selama pernah menjadi novis. Dan kemudian kita yang dalam rangka pandemi COVID ini berusaha menghidupkan UMKM Rakyat Minulyo. Dan setiap bulan kami membuat temu online bulanan. Selanjutnya, Mas Widianto silakan mengumumkan door prize siapa yang mendapat malam hari ini. Silakan. Monggo Mas Widianto, silakan. Ya, pada malam hari ini kami membagikan 7 buah door prize berupa 3 buah buku Meretas Rintangan Perkawinan dari Mas Paul Subianto yang jatuh ke tangan Ibu Lina Taslim, Bapak Albert dan Susan, Bapak Paskalis Dimas. Kemudian souvenir berupa electric steaming pot jatuh ke Suster Natalia SPM, Suster Bernadine SPM. Kopi espresso maker jatuh ke Romo Parso Subroto MSF, Bapak Irwan Permono. Untuk alamat kirim nanti mohon dapat menghubungi WA kepada kami dengan nomor tertulis di bawah ini. Widianto. Baik, Romo Parso ngopi, Romo Parso. Terima kasih Mas Wid Ya, turun. Romo Parso ngopi ya rong rokok. Apa sih? Pun stop loh, pun bertobat. Oh, liburan ke Indonesia ke Salatiga, coba kopinya mesinnya bagus enggak? Nah, cocok tidak. ini. Ditunggu liburannya, Romo Cip. Oke, silakan mampir Salatiga. Terima kasih door prize-nya dan selamat kepada para penerima door prize, para Bapak Ibu dan Suster dan Romo. Baik, Suster, Bapak Ibu, para Romo, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini.
dan masih setia sampai dengan jam 21.51 menurut jam saya di laptop saya. Terima kasih. Selaku moderator, tentu saja saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam membantu memperlancar proses bedah buku Santo Yosef dan kita ini. Akhir kata, terima kasih, selamat malam. Kita akan mengakhiri acara ini dengan doa penutup yang akan dibantu oleh Mas Adi Hendro. Mas Adi Hendro, monggo silakan. Nanti juga mohon berkat dari Romo Jenderal Romo Purnomo. Baik, para Romo, para suster, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa dan nanti akan ditutup oleh berkat dari Romo Jenderal Romo Agustinus Purnomo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala pendampingan-Mu dan penyertaan-Mu selama kami membedah buku Santo Yosef dan kita. Malam hari ini kami sungguh berbahagia melalui para pembicara kami bisa merasakan semangat dan mengenal pribadi Santo Yosef yang kami kagumi, yang rendah hati dan tulus dan setia menjaga keluarga Kudus Nazaret. Santo Yosef yang jauh dari hiruk pikuk duniawi dan selalu bersemangat positif, berpikir positif, dan selalu menjaga dengan baik keluarga Kudus dengan semangat kebapakannya. Bapak yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan undur diri dari pertemuan ini untuk istirahat malam. Dan jagailah kami, lindungilah kami selama semalam ini, agar besok pagi kami bisa bangun dengan semangat yang baik, semangat yang baru, dengan meneladani Santo Yosef yang kami kagumi. Semua ini kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, keluarga Kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Kita minta mohon doa dari Romo Indra. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga, komunitas, kongregasi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih. Terima kasih yang jauh-jauh dari Selamat Selamat malam Romo.